Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal Afsyan Farudin, absen 17 dari kelas 12 IPA 1. Saya akan membuat video tentang ujian praktik peminatan IPA. Materi yang akan diujikan yaitu kimia dan fisika. Untuk kimia, saya akan melakukan praktikum dengan judul uji larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan adalah campuran homogen dari dua zat atau lebih yang saling melarutkan. Masing-masing zat penyusunnya sudah tidak bisa dibedakan secara fisik. Wujud larutan dapat berupa gas, cair, maupun padat. Zat yang jumlahnya lebih banyak dari zat lain disebut pelarut atau solvent. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih sedikit atau zat terlarut adalah solut. Komposisi pelarut dan zat terlarut dalam larutan ditunjukkan oleh konsentrasi larutan. Sedangkan proses pencampuran dari keduanya disebut dengan pelarutan atau solvasi. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Menurut Svante Arrhenius, ilmuwan asal Swedia, elektrolit ketika di dalam air akan terdisosiasi menjadi ion-ion positif atau kation dan ion-ion negatif atau anion. Jumlah muatan positif sama dengan muatan negatif, sehingga ion-ion tersebut bersifat netral. Ion-ion inilah yang berperan dalam menghantarkan listrik. Gejala yang ditimbulkan pada alat uji adalah lampu menyala dan terdapat gelembung gas di sekitar elektroda. Gelembung gas ini terbentuk karena ion positif mengalami proses reduksi dan ion negatif mengalami oksidasi. Elektrolit dapat dibedakan menjadi elektrolit kuat dan lemah jika ditinjau dari ion-ion yang bekerja. Elektrolit kuat dapat menghantarkan listrik dengan baik karena zat terlarutnya terurai dengan sempurna menjadi ion-ion. Derajat ionisasinya sama dengan 1. Karena banyak mengandung ion, maka daya hantarnya kuat. Sementara elektrolit lemah, zat terlarutnya tidak terurai sempurna atau hanya sebagian. Derajat ionisasinya antara 0 sampai 1, sehingga hanya ada sedikit ion dan daya hantarnya menjadi lemah. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik sama sekali. Molekul-molekul zat terlarutnya tidak mengalami proses ionisasi, sehingga tidak ada ion yang dapat menghantarkan listrik. Larutan ini terbentuk dari ikatan kovalen polar. Tujuan percobaannya untuk mengenal alat-alat laboratorium kimia, menguji daya hantar listrik dari suatu larutan, mengelompokkan larutan-larutan sebagai larutan elektrolit dan non-elektrolit, mengetahui contoh-contoh dari larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit, serta mengetahui penyebab larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik, sementara larutan elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik. Rumusan masalah: bagaimana menentukan mana yang larutan elektrolit dan non-elektrolit? Apa yang menyebabkan sebuah larutan dapat menghantarkan listrik? Apa perbedaan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit? Dan apa saja contoh dari larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit? Hipotesis: larutan elektrolit kuat ditunjukkan dengan lampu menyala terang dan timbul gelembung di salah satu atau kedua elektroda ketika dimasukkan ke larutan. Larutan elektrolit lemah dapat menimbulkan gelembung di salah satu atau kedua elektroda ketika dimasukkan ke dalam larutan, namun lampu menyala redup atau tidak menyala sama sekali. Larutan non-elektrolit tidak menunjukkan lampu menyala dan tidak ada gelembung yang dihasilkan. Untuk variabel percobaan, variabel bebasnya adalah jenis-jenis larutan yang digunakan, variabel terikatnya nyala lampu dan gelembung gas yang ditunjukkan, dan variabel kontrolnya adalah konsentrasi dari larutan. Waktu dan tempat percobaan dilakukan pada Senin 14 Februari 2022 pada pukul 21-23. Dilakukan di rumah saya, yaitu Jalan W.R. Supratman nomor 16, Kampung Hutan, Cipta Timur, Tangerang Selatan. Alat yang digunakan yaitu lampu-lampu kecil yang sudah ada fittingnya, kemudian baterai 9 volt, kemudian ada kabel, dan untuk elektrodanya menggunakan paku, kemudian ada selotip, gunting, label untuk memberi nama larutan, dan kardus untuk dasar alat ujinya.
Nah, untuk bahan-bahannya saya menggunakan minuman isotonik, kemudian air lemon, larutan garam, larutan gula, dan larutan baking soda. Sekarang kita rangkai dulu alat ujinya. Setelah selesai dirangkai, sekarang kita coba apakah aliran listriknya mengalir dengan baik. Sudah terbukti kalau aliran listriknya dia bisa mengalir. Sekarang kita coba ke larutan-larutannya. Diuji dengan minuman isotonik. Tidak ada gelembung dan lampunya tidak menyala. Lalu kita coba dengan air perasan lemon. Setelah dia mati, lampunya tidak menyala, namun ada sangat sedikit gelembung-gelembung kecil. Sekarang kita uji dengan larutan garam. Bisa dilihat bahwa lampunya bisa menyala dan banyak gelembung yang tercipta di larutan garam tersebut. Kemudian kita coba dengan larutan gula. Setelah ditunggu beberapa saat, tidak ada juga gelembung yang muncul dan lampu pun juga tidak menyala. Terakhir, kita menggunakan larutan baking soda. Bisa terlihat gelembung banyak yang terhasilkan, namun lampunya tidak menyala. Sepertinya karena lampunya memang sedikit rusak tadi. Sebelum divideokan, saya sempat menguji larutan baking soda. Dan hasilnya adalah banyak gelembung yang dihasilkan,
dan lampu menyala dengan terang. Jadi, dapat dikatakan bahwa lampu tersebut sedang bermasalah. Hasil percobaan, pada minuman isotonik, lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Pada air perasan lemon atau C6H8O7, lampu tidak menyala namun ada gelembung gas yang timbul sedikit. Pada larutan garam atau NaCl, lampu menyala dengan terang dan dihasilkan gelembung yang sangat banyak. Pada larutan gula atau C12H22O11, lampu tidak menyala dan gelembung juga tidak ada. Dan pada larutan baking soda atau NaHCO3, lampu menyala dengan terang dan dihasilkan gelembung yang banyak. Pada minuman isotonik, didapatkan lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung. Pada dasarnya, senyawa-senyawa dalam minuman ini adalah elektrolit kuat. Namun, karena diperuntukkan untuk konsumsi manusia, kandungan-kandungan ion tersebut dibuat sedemikian rupa untuk mengikuti cairan tubuh, sehingga kemungkinan tidak dapat terdeteksi lagi oleh alat uji yang saya buat. Pada larutan lemon, ini merupakan larutan elektrolit lemah karena meskipun lampu indikator tidak menyala, namun masih terdapat gelembung di sekitar elektroda. Larutan ini terionisasi hanya sebagian, sehingga ion-ion yang ada hanya sedikit untuk mengantarkan listrik. Pada larutan garam, ini adalah merupakan larutan elektrolit kuat karena pada saat pengujian didapatkan bahwa lampu menyala terang dan terdapat banyak gelembung di sekitar elektroda. Larutan ini terurai sempurna menjadi ion positif atau kation dan ion negatif atau anion, yaitu Na+ dan Cl-. Hal ini menunjukkan bahwa garam dapat mengantarkan listrik dengan baik. Larutan gula merupakan larutan non-elektrolit karena didapatkan lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung yang dihasilkan. Molekul gula tidak terurai menjadi ion, tetapi hanya berubah wujud dari kristal menjadi cair. Dan pada larutan baking soda, ini adalah larutan elektrolit kuat karena pada saat pengujian didapatkan bahwa indikator lampu menyala terang dan banyak gelembung yang dihasilkan. Ketika dilarutkan dalam air, molekul baking soda terionisasi sempurna sehingga mudah mengantarkan listrik. Kesimpulannya, setelah melakukan percobaan, dapat diketahui bahwa jenis larutan berdasarkan daya hantar listrik dapat dibagi menjadi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan-larutan ini sebenarnya dapat kita temui di kehidupan sehari-hari seperti larutan garam, larutan gula, dan air lemon, dan lain-lain. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan listrik dengan mudah. Molekul dari zat terlarutnya terurai menjadi ion-ion negatif dan positif. Ion-ion inilah yang membantu mengantarkan listrik. Elektrolit dapat dibagi lagi menjadi elektrolit kuat dan lemah. Pada elektrolit kuat, zat terlarutnya terionisasi secara sempurna menjadi ion. Hal ini ditandai dengan menyalanya lampu dengan terang dan timbul gelembung gas di sekitar elektroda. Sedangkan elektrolit lemah, zat terlarutnya hanya terionisasi sebagian atau tidak sempurna. Biasanya menimbulkan gelembung di sekitar elektroda, namun lampu menyala dengan redup atau tidak menyala sama sekali. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan listrik. Pada larutan ini, molekul zat terlarutnya tidak mengalami penguraian menjadi ion-ion. Karena itu, larutan tidak mempunyai ion yang bisa mengantarkan listrik. Hal ini ditandai dengan lampu yang tidak menyala dan tidak ada gelembung di sekitar elektroda. Saran: dalam melakukan praktikum ini, kita harus berhati-hati dalam pengamatan agar hasil yang didapat bisa jelas dan tidak keliru. Pengamatan ini sangat penting dengan tujuan untuk mengetahui larutan yang dapat mengantarkan listrik dan tidak dapat mengantarkan listrik. Kita juga harus memeriksa alat uji yang digunakan secara teliti. Hal ini dilakukan untuk mencegah kesalahan yang dapat memengaruhi hasil percobaan. Setelah menguji sebuah larutan, alangkah baiknya kita bersihkan alat sebelum mengujinya pada larutan lain. Kita tentunya tidak ingin larutan tersebut tercampur dengan larutan lain, sehingga hasil yang terdeteksi akan tidak sesuai. Dan lebih baik percobaan dilaksanakan lebih dari satu kali. Hal ini dilakukan untuk lebih meyakinkan atau memastikan kebenaran dari hasil percobaan. Untuk fisika, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan percobaan yang sudah saya lakukan tadi.
Pertanyaan pertama, berdasarkan hasil percobaan daya antar listrik larutan yang telah kami lakukan, dapat dihasilkan ada lampu yang dapat menyala dan tidak dapat menyala. Jelaskan mengapa hal itu dapat terjadi ditinjau dari konsep arus listrik. Jadi pada alat uji yang sudah saya buat, ada sebuah baterai 9 volt yang pastinya memiliki sisi positif dan negatif. Kedua bagian itu masing-masing saya hubungkan dengan kabel. Nah, di ujung kedua kabel tersebut dihubungkan juga dengan paku sebagai elektroda. Di antara salah satu kabel dihubungkan juga dengan lampu pijar. Lalu kedua paku dimasukkan ke dalam larutan uji. Jadi listrik ini mempunyai suatu tenaga untuk mendorong elektron berpindah-pindah tempat. Arus listrik bergerak dari kutub positif ke negatif, sedangkan elektron bergerak dari dalam baterai akan mengalir dari kutub negatif ke positif. Gejala listrik ini disebut juga dengan listrik dinamis. Ketika kedua paku dimasukkan ke dalam larutan non-elektrolit, lampu tidak akan menyala dan tidak terbentuk gelembung. Hal ini disebabkan tidak adanya perantara yang menghubungkan elektron-elektron tersebut, sehingga tidak terbentuknya aliran listrik. Nah, sedangkan ketika kedua paku dimasukkan ke larutan elektrolit, maka terbentuklah aliran listrik. Di dalam lampu tersebut terdapat sebuah filamen atau kawat yang memiliki hambatan tinggi. Ketika lampu dilewati oleh listrik, maka terjadi disipasi daya pada filamen tersebut. Di dalam lampu, arus listrik akan menggerakkan elektron-elektron bebas yang bertabrakan dengan ion-ion secara acak. Loncatan dari elektron tersebut akan menghasilkan energi panas yang terlihat sebagai pijar cahaya. Pertanyaan kedua, berdasarkan hasil percobaan daya antar listrik larutan yang telah kamu lakukan, larutan mana saja yang termasuk ke dalam konduktor dan larutan mana saja yang termasuk ke dalam isolator? Setelah melakukan percobaan dan mengamatinya lebih dalam, dapat diketahui bahwa larutan-larutan yang saya uji ternyata ada yang konduktor dan ada juga yang isolator. Larutan yang konduktor itu adalah air lemon, larutan garam, dan larutan baking soda. Larutan-larutan ini dapat menghantarkan listrik karena mereka ini mengandung ion-ion yang bergerak secara bebas. Ion-ion tersebut berasal dari zat terlarut yang berdisosiasi. Nah, ion-ion inilah yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik dalam larutan. Sedangkan untuk larutan yang isolator adalah minuman isotonik dan larutan gula. Larutan-larutan ini tidak dapat menghantarkan listrik karena molekul terlarutnya tidak terurai menjadi ion-ion. Akibatnya, mereka tidak memiliki ion-ion yang menjadi perantara untuk mengalirkan listrik. Pertanyaan ketiga, jelaskan mengapa konduktor dapat menghantarkan arus listrik ditinjau dari konsep fisika. Konduktor adalah bahan atau barang yang dapat menghantarkan panas atau listrik. Namun di sini kita akan berbicara tentang konduktor yang menghantarkan listrik. Konduktor sendiri dapat menghantarkan listrik dengan baik karena memiliki banyak elektron-elektron bebas. Sifat hantarannya adalah memindahkan elektron-elektron dari satu titik kelistrikan ke titik kelistrikan lainnya secara mudah. Hal ini dikarenakan struktur molekul dari konduktor yang mudah melepaskan elektron-elektron terluar dan memiliki celah pita valensi yang sangat kecil. Meski sebagian besar elektron yang ada pada konduktor terikat kuat pada inti atomnya, terdapat sebagian kecil yang bergerak bebas dari satu atom ke atom lainnya. Selain itu, konduktor cenderung mempunyai hambatan jenis kecil. Nah, semakin kecil hambatan jenis ini, semakin besar daya hantar listriknya. Lalu, konduktor juga memiliki daya elektromotoris yang kecil. Daya elektromotoris ini adalah daya yang timbul akibat perbedaan bahan antara konduktor dengan titik kontak pada sebuah rangkaian listrik. Daya ini dapat menyebabkan penyimpangan arus dan tegangan listrik. Maka dari itu, konduktor memiliki daya yang kecil. Demikian hasil kerja dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu penguji atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.